Puji Tuhan, haleluya. Ya, saya juga ada YouTube ya. Eh, saya bersyukur ya ada orang-orang yang diberkatin ya lewat media ya. Saya datang dalam nama Yesus hari ini, saya membawa kabar baik. Ya, kita sedang berbicara mengenai restorasi. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Waktu itu sebelum ini saya sharing mengenai restorasi bagi orang-orang, jika ada di antara saudara yang sempat mengalami yang tidak baik selama COVID. Ya, kenapa itu harus diberitakan? Karena iman timbul saat kita mendengar. Ya, dan mendengar lagi ya, adalah hak saudara untuk terus-menerus mengalami pemulihan dan peningkatan. Ya, itu adalah warisan kita di dalam Kristus bagi kemuliaan Dia. Ya, firman Tuhan mengatakan segala janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin bagi kemuliaan Dia. Ya kan, melalui hamba-hambanya yang beritakan yang benar ya. Jadi ya maksudnya yang memberitakan Injilnya ya. Jadi kita lihat di sini kenapa saya harus bicara lagi mengenai ini? Karena waktu itu kalau untuk selama COVID itu adalah satu langkah pertama ya. Langkah pertama yang baru aja kita alami. Tapi sekarang kalau kita mau lebih lagi melihat dari firman-Nya apa yang menjadi warisan kita di dalam Kristus, kiraku saudara, untuk Tuhan Yesus semakin dimuliakan ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang terjadi di perjanjian lama itu hanya bayangan, gambaran. Ada hal-hal yang kita bisa pelajarin, yang bisa kita terapkan ya kan di perjanjian baru ini ya. Puji Tuhan. Nah, kita langsung aja saudara, kita bicara mengenai restorasi. Dan kalau saudara pernah mengalami, saudara bisa lebih mengalami lagi ya. Kita langsung lihat di sini. Haleluya, thank you Jesus. Penyebab haleluya, thank you Jesus. Penyebabnya kenapa sampai kita perlu restorasi. Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat di sini, haleluya, thank you Jesus. Karena waktu kita dulu waktu itu pernah menyinggung bagaimana karena kejatuhan Adam ya, itu ada di Kejadian 3, 17-19 ya. Dan kalau untuk itu yang untuk Adam ya, yang paling sekarang orang banyak merasakan secara global ya kan. Juga untuk yang wanita ya, Kejadian ayat 16 ya kan. Kalau kutukan untuk wanita itu Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ya, haleluya. Nah, kita sudah ditebus ya. Ini kabar baik untuk wanita. Sudah ditebus dari ini semua. Amin. Haleluya. Nah, ini dari Kejadian 3, 17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini adalah sistem dunia yang sudah jatuh, sistem Adam yang sudah terkutuk, ya kan? Jadi waktu itu saya sudah singgung sedikit bagaimana Yesus, ya kan, di dalam kemenangannya Dia sudah menebus kita dari itu semua. Dan karena kejatuhan Adam, ada kutuk-kutuk yang lain ya. Banyak kutukan yang lain. Ya kan, salah satunya kutuk hukum Taurat. Tapi itu semua ada. Sumber itu semua adalah karena kutukannya Adam. Amin, saudara. Dan kita lihat di sini apa dasar saudara dan saya, ya kan, untuk kita boleh mengalami secara pasti, saudara. Karena Injil itu kabar baik ya. Sesuatu yang tidak pasti itu bukan kabar baik kan? Itu belum tentu jadi.
Ya kan, tapi Injil adalah kabar baik karena ada kuasa waktu saudara percaya. Ya, kadang-kadang ada orang yang mendengar firman itu cuma pikirannya, cuma setuju aja. Firman itu untuk memberi efek, kita harus dengar dengan iman. Karena kalau cuma dengar sekali aja, biasanya orang nggak mau dengar lagi. Karena saya udah tahu. Nah, itu imannya tidak bekerja. Kalau kita benar-benar dengar, kita bilang siapa memperhatikan firman, bukan hanya dengan telinga yang dari luar, telinga intelek kita, tapi hati. Ya kan? Siapa memperhatikan firman akan ada kebaikan. Berbahagialah orang yang percaya sama Tuhan. Dengarkan dengan iman, dengan percaya. Bukan amin hanya setuju, tapi saudara percaya untuk saudara kemudian pelihara dan saudara terapkan. Saudara bisa mengalami terus-menerus saudara. Amin. Jadi oke, kita sudah tahu ya bahwa itu kejatuhan Adam. Nah, tapi di sini dikatakan di Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus kolaka sekiranda kusyaranda irada. Saudara terbuka terus ya. Ada hal-hal luar biasa yang Tuhan Allah Bapa sudah sediakan buat saudara. Dia mau saudara tidak lagi mengalami penundaan. Itu bukan dari Tuhan. Amin. Ini untuk pesan ada di antara saudara ya. Kadang-kadang Tuhan begitu ya. Dia kasih pesan profetik karena ada Roh Kudus di dalam kita. Tuhan bilang, ya kan, bukan aku yang menunda-nunda, dia bilang. Izinkan aku bekerja di dalammu. Lihat kepadaku karena ada hal-hal baik, ada rencana baik, restorasi, penyediaan yang sudah aku siapkan untukmu. Terima firmanku. Terima firmanku dengan hati terbuka. Percaya dan lihat kepadaku. Lihat kepadaku sepenuhnya. Aku sumber hidupmu, kehidupanmu, sumber segala sesuatu yang baik. Masa depanmu adalah cerah. Engkau sudah di dalam aku sudah di dalam engkau, dan engkau ada di tanganku. Dan semuanya akan menjadi baik dan menjadi lebih baik, luar biasa baik di dalamku. Haleluya. Amin. Itu pesan untuk saudara. Ya, kalau saudara merasa, Tuhan, ini kapan? Mungkin ada hal-hal yang saudara terus, ya kan, dengan pengertian saudara. Tapi biarlah firman hari ini menyirami, ya kan, iman saudara. Benih yang sudah saudara tanam dalam hidup saudara ya. Dia berikan peningkatan. Itu sesuai firman ya. Haleluya. Jadi kenapa Kristus harus tinggal? Haleluya. Karena dia udah selesai. Dia sudah selesai, dia sudah duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kalau imam dulu nggak pernah duduk, tapi dia sudah duduk. Nah, kita lihat, ya kan, kita buka ini alasannya, salah satu dasarnya, saudara, yang dahsyat sekali. Ya kan, dan kita sudah berdoa supaya ini lebih sering diberitakan di gereja. Ya kan, lebih sering diberitakan di gereja. Mengenai supaya kita umatnya punya mentalitas perjanjian. Mentalitas perjanjian. Jadi mentalitas kita mentalitas anggur baru. Ya kan, kita bukan lagi anak yatim yang mohon-mohon, ya kan, seperti remah-remah, seperti orang itu yang bukan orang Israel yang mohon-mohon sama Yesus, ya kan, supaya anaknya sembuh karena dia bukan orang Yahudi. Ya kan, tapi Yesus karena dia beriman, dia tetap dapat. Kita bukan seperti itu. Karena firman Tuhan mengatakan kita duduk sama dia. Amin, saudara. Kita bukan lagi anak yatim yang coba ini, coba itu. Tuhan nun jauh di mana, di mana. Kita adalah anak dia. Amin, saudara. Ini saya percaya ini akan lebih diberitakan ya di gereja ya. Haleluya, bahwa segala sesuatu hubungan kita sama dia itu berdasarkan ketaatan satu orang. Kita lihat di sini di Ibrani 9. Kenapa Kristus harus tinggal di surga? Dia sudah selesai, sekarang dia sudah kirimkan Roh Kudusnya untuk kita yang percaya. Dan dari situ Roh Kudusnya adalah cap, materai, bahwa kita adalah umat kepunyaan dia. Waktu anak Tuhan dia meninggal atau tidur, kita bilang tuh tidak pakai kata meninggal ya. Tidak lagi pakai kata meninggal saja, tapi tidur. Makanya Tuhan Yesus waktu itu dia bilang sama murid-muridnya, Lazarus tidur. Aku membangunkan dia.
muridnya bingung. Karena kita udah nggak bisa dikuasai maut, kita cuma tidur. Kita cuma pindah tempat aja. Amin. Saya ada sukacita, saudara ya. Makanya jangan suka pakai kata meninggal. Ya kan seolah-olah, aduh saya sedih, waduh mereka nggak tahu kemana. Kita tahu mereka di mana. Ya kan kalau ada di antara saudara yang kehilangan orang tua, anak atau apa, mereka ada sama Tuhan Yesus. Mereka nggak terhilang. Mereka cuma pindah alamat. Amin. Nanti ketemu lagi saudara. Ya ini mungkin ada di antara saudara yang pernah kehilangan ya. Nah di sini dikatakan Ibrani 9 saudara. Ibrani 9. Thank you Jesus. Jadi saudara sabar karena ini dasar gimana saudara ada kepastian untuk mengalami. Ini dasarnya, ini fondasinya. Jangan geser dari sini ya. Amin. Saya bacakan dari ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ini harusnya tidak boleh diterjemahkan yang akan datang. Harusnya sesuai dengan NIV itu hal-hal baik yang sekarang sudah datang. Karena dia sudah bangkit, dia sudah di surga. Sekarang adalah waktunya, musimnya restorasi dalam segala sesuatu. Restorasi segala sesuatu loh saudara. Amin. Bukan hanya sebagian aja. Waktu itu saya ngajar mengenai restorasi waktu COVID itu hanya langkah pertama karena kita baru mengalami ya. Tapi sekarang ada yang lebih lagi. Segala sesuatu biar pewahyuan ini menolong saudara, ada ekspektansi. Iman saudara lebih lagi dikembangkan ya. Hal-hal baik yang sudah datang sekarang. Karena dia sudah di surga, dia sudah duduk, dia sedang tunggu. Ya kan Tuhan lagi bekerja melalui rohnya, melalui firman-Nya. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang maha kudus. Bukan tempat kudus. Ya, ini terjemahannya harusnya tempat yang maha kudus. Karena hadirat Allah itu ada di tempat yang maha kudus. Amin, saudara. Kalau yang kudus itu mereka bawa persembahan, mereka bakar domba, ya kan, bakar persembahan. Tapi kemudian ada satu ruangan lagi yang lebih di dalam dan itu tidak setiap orang bisa masuk. Itu hanya imam besar sekali setahun saja. Itu perjanjian lama. Tapi sekarang kita lihat di sini Yesus sudah masuk ke dalam ruang maha kudus, ke dalam hadirat Allah. Amin. Haleluya. Satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, saya sudah berdoa supaya saudara perbarui pikiranmu, renungkan firman ini supaya saudara tidak kena pengajaran sesat ya. Orang yang ngajarin tidak bermaksud begitu. Tapi kalau pendeta, anak Tuhan, siapapun tidak punya pewahyuan ini satu kali selamanya, ya kan? Sehingga selalu diajarkan kamu belum tentu selamat. Takut kalau dengar Tuhan Yesus mau datang lagi, belum siap. Nah, sudah dibilang satu kali selamanya. Ini musim Paskah. Yesus sudah bangkit bagi pembenaran saudara loh. Biar ini saudara sesuaikan kepercayaan saudara. Sehingga kalau iblis mau curi, supaya menunda restorasi, supaya membuat saudara masih belum layak, saudara bisa berdiri dan saudara lawan dengan firman. Yesus, firman-Nya mengatakan, Yesus satu kali selamanya, dia sudah membawa masuk ke dalam ruang maha kudus, membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kelepasan yang kekal. Satu kali selamanya. Satu kali selamanya. Bukan sementara. Oh, saudara oke. Saudara sudah siap. Karena saudara gak lagi ada dosa. Saudara lagi ke gereja. Itu gak benar. Amin, saudara. Ke gereja itu penting. Ikut ambil bagian dalam pelayanan benar-benar. Tapi kita oke karena firman-Nya. Karena firman itu akan tetap selama-lamanya. Dan penebusan Yesus sudah firman selama-lamanya. Penebusan Yesus juga bilang, satu kali selamanya. Dia selama-lamanya sudah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi kalau gitu berarti saat kita salah lagi, ya tidak bermaksud salah, atau lagi lemah, sudah tahu gak boleh, ya jatuh lagi. Kita bisa bangkit. Kita bisa beriman.
Terima kasih Bapak, saya sudah salah, tapi saya percaya Yesus sudah tebus saya dari kesalahan ini. Saya tetap kebenaran-Mu, saya tetap anak-Mu karena Yesus. Itulah kebenaran iman. Kalau saudara terus begitu, saudara tidak akan dipermalukan. Saudara akan mengalami akselerasi janji-janjinya. Enggak lagi tertunda-tunda sampai orang tuh bertahun-tahun loh. Ya kan? Dan itu bukan Tuhan. Karena ini pewahyuan dahsyat loh saudara. Ini bisa mengubahkan hidup saudara. Satu kali selamanya. Penebusan kekal. Wow. Saya bacakan lagi. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam tempat yang maha kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Telah. Ini sangat ada hubungannya dengan restorasi. Karena berdasarkan ini, haleluya, saudara berhak untuk mengalami pemulihan dalam segala sesuatu, saudara. Dan itu bukan karena saudara, karena Yesus. Karena dia yang sudah satu kali selamanya membawa darahnya sendiri. Dia, Yesus, yang telah mendapat kelepasan yang kekal. Itu sebabnya baiklah kita sekarang hidup untuk dia. Kita hidup menyembah dia, bagi dia. Karena dia yang sudah mendapat kelepasan kekal. Dia yang sudah membawa darahnya. Berdasarkan dia, karena dia, kita telah dilayakkan selama-lamanya. Kita yang tadinya nggak punya pengharapan, kita yang tadinya tidak punya masa depan, sekarang berbalik, ya kan, 180 derajat. Yang tadinya menuju kebinasaan, wah ketakutan, kengerian kekal, kita berbalik selama-lamanya. Selama-lamanya. Telah, saudara. Jadi kalau sekarang kita ada salah, kita bilang di Kolose 1 ayat 14, kita memiliki penebusan kita, pengampunan dosa. Waktu kita mengakui, Tuhan, saya sudah salah, saya bersyukur, saya percaya darah-Mu menguduskan saya. Kita bisa bangkit, saudara. Kita jangan menaruh darah Yesus di bawah darah binatang. Seolah-olah kalau udah salah, yaudah deh, nanti Tuhan gak kenal kamu. Kalau kamu sampai mati, lagi sebelum meninggal nih, kamu gak ngakuin dosa kamu nih. Waduh, Tuhan bisa gak kenal kamu. Itu sepertinya darah Yesus itu lebih rendah dari darah binatang. Karena darah binatang itu 1 tahun loh orang dibenarkan, saudara. Orang dilayakkan, diperhitungkan. Ya kan, di hadapan Allah sebagai benar. Makanya waktu orang Israel mau dikutuk, ya kan, mau dikutukin oleh Bileam, gak bisa tembus. Kenapa? Mereka gak sempurna. Ya kan? Karena ada darah binatang. Apalagi darah Yesus. Kalau saudara benar-benar memperbarui pikiran, saudara meneguhkan ini, saudara akan jadi orang yang sungguh-sungguh. Itu buahnya. Saudara akan jadi orang yang peka. Amin, itu buahnya. Amin. Jadi bersyukur, hidup menyembah dia berarti bukan cuma menyembah dengan lagu, tapi dengan hidup kita, hidup untuk dia, oleh dia, ya. Oke, jadi wow, dia dapat kelepasan yang kekal. Ya kan? Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Itu yang tadi saya bilang. Kenapa orang Israel dibela, diberkati secara supranatural. Sampai sekarang pun masih ada sisanya loh. Sisa berkat. Mereka tuh banyak dapat hadiah Nobel. Wah, mereka luar biasa. Tapi karena belum lahir baru, jadi susah ya. Sekarang kayak perang, selalu ada perang-perang, nggak selesai. Tapi puji Tuhan, kita Israel sejati. Kita tetap berdoa buat mereka supaya ada damai di Yerusalem, supaya mereka diselamatkan, Injil terus diberitakan. Amin, saudara. Tapi kita tidak perlu begitu ya. Haleluya. Nah, ini betapa lebihnya, bukan kurang, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Perbuatan yang sia-sia
Ya kan, kenapa saya harus kasih ini dulu sebelum nanti kita lihat contohnya ya. Karena waktu saudara mulai percaya, kita ada musuh ya. Iblis akan serang, ya kan, jati diri saudara. Iblis akan membuat saudara selalu ya kan dua hal. Ya kan, saudara rasa bersalah, dia akan seret saudara kepada kelayakan saudara, sehingga saudara kadang merasa tidak layak. Wah, saya tidak merasa hadirat Tuhan. Padahal saudara sudah mulai tuh memperkatakan janji Tuhan. Tapi terus saya nggak merasa Tuhan ada di pihak saya. Tuhan rasanya jauh, saya udah salah. Nah, disitulah dia akan berusaha membuat saudara merasa tidak layak. Makanya saya harus kasih ini dulu. Karena ini adalah dasar kepastian saudara akan mengalami. Kita harus terus-menerus sampai Yesus datang lagi. Ini salah satu ayatnya. Kita harus terus-menerus mau, ya kan, hidup dengan kesadaran karena Yesus saya dilayakkan. Ini firman-Nya. Dia yang sudah mendapat kelepasan kekal. Karena dia saya sudah dilayakkan. Sehingga kalau iblis berusaha, ya kan, atau melewat orang ya, kamu begini dan begitu. Atau waktu ada masalah, waduh, saya udah salah di mana ya? Mau berusaha menyeret kita kembali. Nah, saya sudah salah di mana? Padahal kita orang benar, kita hidup oleh iman. Jadi bukan saya salah di mana, saya percaya apa ya, harusnya begitu. Sehingga waktu kita mulai percaya restorasi dia, firman-Nya ngomong begini, karena ini pemulihan, harusnya kesehatan saya dipulihkan, atau perkawinan saya, atau jiwa saya, yang biasa terus saya rasa lemah, saya rasa begini dan gitu, lagi dipulihkan. Apa dasar supaya kita bisa terus menerus? Ini yang nolong. Dimana kita terus-menerus mengarahkan si iblis, ya kan, kita mengalahkan dia oleh apa? Oleh darah domba ini dan kesaksian kita. Kita bersaksi itu kita bicara firman-Nya. Karena itu adalah pedang roh. Oh, ini dasarnya ya. Jadi kenapa pemulihan segala sesuatu? Karena Yesus sudah dapat kelepasan kekal. Kelepasan dari apa? Karena waktu itu di Roma pasal 3, ya kan, saya nggak akan ke situ ya. Saudara silakan baca dari ayat 19 sampai ayat 26. Di situ dikatakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena harusnya tadi kan dikatakan dikutukannya Hawa, dikutukannya Adam yang menyebabkan ada kutukan hukum Taurat dan bla bla bla. Itu kan segala kutukan itu ya. Itu yang menyebabkan itu semua sudah dibereskan oleh Yesus. Karena itu mereka dulu, ya kan, kalau saudara perhatikan, makanya baca firman tuh jangan seperti baca koran, jangan seperti baca buku cerita. Ya kan, kita nggak bisa cepet-cepet loh, perhatikan. Ya kan, dengan berpeluh, kamu akan, berusaha dapat dari tanah ini. Nanti dengan onak dan nuri, jadi kayak ada satu perlawanan. Karena udah ada kutukan. Tapi kalau sebelumnya mereka gimana, saudara? Apakah mereka berpeluh untuk mereka makan? Apakah Adam dan Hawa harus setengah mati? Tempat tinggal mereka kan juga perlu tempat tinggal kan? Tempat tinggal mereka, ya kan, mereka bisa makan, mereka nggak usah khawatir, semuanya ada. Ya kan, itu kan lawan dari kutukan itu. Nah, Yesus sudah dapat kelepasan kekal karena waktu itu mereka tuh ada kemuliaan Allah. Dan dikatakan di Roma pasal 3, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya jadi susah. Waduh, ya kan, harus ngelihat gaji, ngelihat uang, harus, wah, kalau saya tuh nggak punya pendidikan seperti si Anu, berarti ya udahlah ini nasib saya. Itu tidak benar, saudara. Allah tidak memandang rupa, karena semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dikatakan di Roma pasal 3, sudah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus menebus kita dari apa? Untuk kita nggak lagi, ya kan, seperti tadi disebut di situ, nggak lagi, sebentar ya, saya bacakan ya tadi ya. Haleluya, thank you. Tidak lagi harus tanah kita itu, sekarang tanah itu bicara mengenai posisi kita. Kita tuh udah pindah posisi. Tidak lagi di bawah ilah dunia ini, kerajaan dunia ini yang gelap, di mana dia bisa seenaknya ya. Dia bisa seenaknya mencuri, membunuh, merusakkan. Kita nggak lagi di posisi yang sama. Secara fisik mungkin kelihatannya sama dari luar. Tapi secara roh,
Kita sudah pindah posisi. Sekarang saya di Amerika, tapi saya bukan warga negara Amerika. Ada hukum yang masih berlaku atas saya, yang tidak berlaku di Amerika. Tapi itu masih berlaku atas saya. Amin, saudara. Karena saya bukan warga negara Amerika. Secara fisik saya ada di Amerika, tapi saya bukan citizen, saya belum citizen Amerika. Amin, saudara. Makanya mungkin ada keterbatasan ya, misalnya keterbatasan saya tidak bisa milih waktu pemilu. Ya kan? Ada hal-hal yang tidak berlaku sama saya. Saudara harus tahu posisi saudara sekarang. Jangan sampai saudara tidak tahu. Karena kalau saudara tidak tahu, disitulah iblis akan terus-menerus menjarah saudara, menipu saudara. Saudara jadi pasif. Ya kan, saudara tidak punya pengharapan. Karena di situ dia bilang itu sudah nasib, itu ada maksud Tuhan. Ya memang kamu sabar aja. Padahal Alkitab bilang semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti semua orang waktu Tuhan Yesus menebus kita, kita semua berhak untuk mengalami kehidupan yang terbaik. Bahkan lebih baik daripada sebelum Adam dan Hawa. Karena mereka dulu tidak setengah mati. Tidak harus berpeluh untuk cari makan. Mereka tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup, saudara. Amin, haleluya. Tapi karena manusia sudah jatuh, terus manusia kemudian akhirnya melayanin uang, melayanin materi. Jadi budak hamba uang. Kenapa? Habis gimana kan kita semua perlu uang. Gitu kan. Tapi Tuhan sudah tebus kita. Yesus sudah dapat kelepasan kekal. Di mana dengan iman kita harus sadar posisi kita sudah beda supaya kita bisa menolak. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak benar, kalau kita tahu posisi kita bisa tolak. Ya kan, sama kayak saudara punya, jadi legalitas. Kita hidup tuh ada legalitas. Anak Tuhan harus tahu legalitas. Sebagian sekarang Tuhan lagi pulihkan gereja. Sebagian anak Tuhan tidak mau perhatikan firman. Tidak tahu apa tuh legalitas. Ya kan, kalau udah kepepet mungkin pakai nama Yesus, cuma sebatas itu. Tapi yang lain-lain gak jelas. Sedangkan Alkitab bilang tanah kamu sekarang ini terkutuk. Tapi waktu kita di dalam Kristus, Yesus sudah dapat kelepasan yang kekal. Ada suatu pergantian. Sekarang kita ada di tanah kasih karunia. Tanah, di mana tanah yang baik. Itu yang saya alamin waktu COVID. Tidak mengalami COVID. Saya mengalami Ulangan 8 ayat 7. Karena dikatakan, aku bawa kamu ke tanah yang baik. Tanah dengan gandum dan jelainya, mata air sungainya. Di mana kamu tidak kekurangan suatu apapun. Tanah dengan ada madunya. Ya kan, kamu gak kekurangan suatu apapun. Kamu makan gak berhemat. Wow. Tapi setelah COVID selesai, terus-menerus kalau kita punya hubungan sama Tuhan, Yesus bilang kalau kamu dapat ya pengertian dari firman, ya kan, yang benar, kamu terus itu akan ditambahin, akan semakin jadi besar. Karena kerajaan Allah itu benih itu, ya kan, kalau ditanam itu bisa jadi semakin bertumbuh. Tapi setelah itu, setelah COVID, Tuhan bilang apa? Aku bukan lagi bawa kamu ke tanah yang baik, kamu sudah ada di tanah yang baik. Wow. Kenapa? Karena kita yang percaya kepada Yesus sudah ada di dalam Kristus. Amin. Di dalam Kristus tidak ada wabah, tidak ada kemiskinan, hutang, kebencian. Amin. Kerajaan Allah adalah anugerah kebenaran, damai sejahtera, sukacita loh. Amin. Kerajaan kita sudah dipindahkan, ya, Kolose 1, ya kan, ayat 12, terpuji mengucap syukur kepada Allah Bapa kita yang sudah melayakan kita. Itu terjemahan yang tepat. Sudah melayakan kita. Karena Yesus kan sudah dapat. Sudah melayakan kita untuk mendapat bagian dalam warisan kita di dalam kerajaan terang. Ya kan? Dia sudah melepaskan kita loh. Saudara sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Jadi jangan suka ngomong ini, ya mungkin saya kena opo-opo, mungkin saya kena tenung. Kenapa? Karena saudara belum dapat pewahyuan. Lihat ayat itu. Saudara sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Jadi kayak Biliam juga yang mengkutuk tidak tembus. Saudara jangan
Percaya yang salah seolah-olah saudara belum dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kenapa ada orang terus-menerus didoain pelepasan? Karena dia percaya dia belum dilepaskan. Kita bisa bantu dari luar, tapi kalau orang yang bersangkutannya terus-menerus ngomong harus didoakan lagi, harus, ya iblisnya keluar masuk itu. Kita sudah dilepaskan loh. Sudah. Waktu Yesus dapat penebusan kekal, kita sudah dilepaskan. Sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Berarti maut, mati dini, bencana, segala macam kutukan. Kita sudah dilepaskan. Wow, karena itu produk-produknya kuasa kegelapan. Mulut saudara yang akan mengikat, mengutuk, atau memberkati saudara. Mulut saudara sendiri. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kenapa? Karena Yesus sudah dapat penebusan kekal. Kita adalah tubuh Kristus. Dan kita sudah diboyong. Kalau bahasa Inggrisnya itu conveyed, itu diboyong. Habis itu dia dengan kuasanya pindahin kita. Yang tadinya ada di bawah kuasa si jahat. Ya kan, Yesus bilang sama orang-orang yang waktu itu belum percaya dia. Kamu tuh, darkness, dia bilang. Tapi kita sudah diboyong, amin, dari, ya kan, kerajaan kegelapan, ilah dunia ini. Iblis telah menjadi ilah dunia ini karena Adam yang kasih otoritas itu. Adam yang kasih kepercayaan yang Tuhan beri, dia kasih ke iblis. Makanya dia punya akses waktu Ayub. Tapi sekarang dia sudah nggak bisa, ya. Jadi kita diboyong dari kuasanya iblis, dari maut, dari kutukan mati dini, ya kan, dari segala sesuatu yang tidak baik, ya kan, kepada kerajaan putranya yang dikasihinya. Wow. Jadi kita bukan hanya dilepaskan, ye, aku bebas, sekarang aku bisa mau hidupku maunya sendiri karena aku sudah bebas. Itu orang itu tidak bebas. Karena kalau kita hidup, kita yang atur semua hidup kita bisa hancur, saudara. Kita butuh Yesus. Amin. Kita nggak tahu segala sesuatu. Nggak banyak orang nggak tahu COVID akan ada. Banyak orang nggak siap. Ya kan? Tapi dia tahu. Ada hal-hal sekarang kayak baru-baru yang terjadi, misalnya ada gempa. Anak Tuhan harusnya tahu. Yang di situ loh ya. Kalau terus-menerus kontak sama dia, kita bisa tahu loh. Karena Roh Kudus kasih tahu hal yang akan datang. Jadi anyway, jadi kita sudah diboyong ke dalam kerajaan putranya. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, pengampunan dosa. Kenapa disebut lagi dan lagi? Karena masih ada ilah dunia ini di dunia. Walaupun Yesus sudah dapat kelepasan kekal. Dia bilang segala otoritas, ya kan, di bumi dan di surga, bahkan yang di bawah bumi, di neraka, di masa yang akan datang tuh Yesus sudah dapat. Dan dia percayakan itu kepada kita sebagai gerejanya. Makanya kita yang harus pakai otoritas. Kadang-kadang anak Tuhan berdoa suruh Tuhan yang ngusir iblis. Tuhan udah gak bisa, saudara. Dia lagi di sorga nih. Yesus kepala kita. Kita tubuhnya yang harus usir. Amin, kita yang harus punya otoritas. Karena untuk punya otoritas, kenapa iblis suka berusaha membunuh anak Tuhan? Karena kalau anak Tuhan itu sebetulnya kalau misalnya dibunuh lah, nih kayak sekarang ada pembantaian massal lah di mana gitu kan, orang Kristen dibunuh. Kenapa dia harus bunuh? Karena dia takut. Karena kalau yang punya otoritas di bumi itu anak Tuhan, saudara, punya otoritas. Sedangkan kalau dibunuhin pindah ke surga, yang bersangkutan anak-anak Tuhan ya sudah, dia saat di surga sama Bapak. Ya kan? Nggak ada masalah buat anak Tuhan. Tapi dunia butuh anak Tuhan. Karena kalau udah pindah ke surga, nggak bisa pakai otoritas sudah. Kita yang di bumi yang punya otoritas. Ini ada hubungannya. Karena kalau saudara tidak mengerti ini, nanti waktu saudara mulai percaya firman Tuhan, untuk saudara mulai mengatakan restorasi. Saya harus lebih cepat ya. Nanti saudara nggak bisa ngelawan dia loh. Saudara nggak tahu ngelawan dia. Saudara harus lawan. Ya kan, jadi kita tahu di sini itu Yesus sudah menebus dari itu semua. Saya langsung aja ya. Nah, nanti saudara bisa catat, saudara bisa belajar. Kalau saudara serius, saudara benar-benar mau mengalami, saudara catat, perhatikan. Saya sudah kasih waktu itu di khotbah sebelumnya, kita nggak akan ke situ lagi. Yesaya 42 ayat 20-21.
Ada orang bilang, kalau memang Yesus sudah dapat, kenapa saya nggak mengalamin? Karena harus kasih respon. Anak Tuhan banyak tidak kasih respon, tidak tahu dirinya dijarah, terima aja ini nasib, ini maksud Tuhan, ini kehendak Tuhan. Ya sudah, saya harus rendah diri apapun, merendahkan diri apapun yang datang ke saya harus terima. Itu kebohongan, itu penjara. Ya kan? Tapi terus di saat lain bisa iri, sakit hati, kecewa. Nah itu kan, karena tidak tahu. Karena apa? Tidak kasih respon. Tidak ada yang berkata kembalikanlah. Jadi kalau ada di antara saudara yang rasa tertekan, saudara tidak happy, saudara merasa kurang ini kan, saudara harus mulai ngomong. Amin, restorasi. Yesus dapat kelepasan kekal untuk saya, restorasi. Apakah kesehatan saudara, hidup saudara? Kenapa sih saya belum menikah? Gak rubah gambaran saudara. Kerinduan hati orang benar digenapin. Saudara sudah orang benar. Makanya ayat itu tadi penting sekali. Yesus sudah dapat kelepasan kekal buat saya. Kalau saya ada kerinduan menikah, Tuhan terima kasih. Saya percaya Bapak. Saya terima kerinduan hati saya. Pasangan hidup terbaik. Rubah perkataan saudara. Restorasi. Bertahun-tahun. Saya harusnya sudah bisa menikah. Tapi kenapa belum? Saya minta restorasi. Amin. Restorasi. Oh, haleluya. Itu salah satu contoh. Atau anak saudara. Amin. Nah, tunggu dulu. Harus bicara. Ini kenapa mereka terus di penjara? Tidak ada yang menyelamatkan. Itu cara pikir yang salah. Saya mana bisa? Saya kan cuman udah umur sekian. Saya tidak punya pendidikan. Atau mungkin saya hanya cuma janda. Atau mungkin saya begini, saya kurang ini, atau saya tidak ada modal mau bisnis, saya sepertinya tidak ada penyelamat. Itu orang-orang itu karena ngelihat kepada situasi lebih daripada firman, tidak memperhatikan, sehingga tidak kasih respon. Padahal kita sudah punya penebusan, pengampunan dosa. Bukan hanya pengampunan dosa, kita sudah ditebus dari kutukannya Adam. Sekarang kita sudah diberkati dengan segala berkat. Itu Efesus 1 ayat 3. Di dalam kerajaan Dia tidak ada yang namanya kekurangan, kutukan, maut, kegelapan, kebencian. Tidak ada terang, ada hadirat Tuhan, ada kemurahan. Amin. Nah, kita lihat contohnya aja. Saya langsung aja ya supaya waktunya cukup ya. Thank you Lord Jesus. Nah, ingat, salah satunya saudara bisa catat Markus 15 ayat 17. Markus 15 ayat 17. Kalau ada di antara saudara yang stres, saya punya masalah ini sampai stres. Ingat, Yesus sudah dapat kelepasan. Ini Markus 15, 17. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya Yesus. Kalau saudara sering stres, saudara percaya, terima kasih Yesus, Engkau sudah pakai mahkota duri untuk saya. Saya tidak usah stres. Saya sudah ditebus dari stres. Mikir-mikir. Saudara, saya tidak bilang kita nggak mikir. Tuhan kasih kita otak ya untuk kita pakai. Oke. Tapi jangan itu dulu, percaya dulu. Percaya nanti kuasanya Dia akan mengarahkan kita untuk berpikir dengan benar. Dengan kita renungin. Tuhan Yesus itu yang paling pintar, saudara. Dia kepala kita loh. Saudara percaya dulu, Yesus hikmat saya. Dia sudah dapat penebusan kekal. Yesus sudah menang. Yesus adalah hikmat saya. Itu 1 Korintus 1:30. Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Saya sudah dilayakkan karena Dia. Yesus adalah kekudusan saya. Berarti saya dipisahkan dari segala sesuatu yang iblis mau najiskan lagi. Mau coba ganggu lagi. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Dan Yesus adalah penebusan saya. Waktu saudara begitu, nanti saudara akan jadi tajam sama seperti Daniel. Lebih pandai 10 kali karena dia beriman sama Tuhan. Kita malah jadi lebih bijaksana, bukan hanya lebih pandai. Ya kan, lebih daripada Daniel karena dia belum lahir baru. Saudara sudah lahir baru yang percaya pada Yesus. Saudara lebih bijaksana. Kita bisa lebih tahu hal-hal ya kan yang orang mungkin nggak tahu, saudara. Kita bisa tahu loh. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Jadi haleluya. Jadi Yesaya 61 ayat 7 di restorasi 2 kali lipat.
Ya kan, Yesaya 61 ayat 7. Ya kan? Nah, kenapa saya mau langsung ini? Karena ada contohnya di dalam Alkitab. Contohnya, ya begini saudara, waktu orang Israel keluar dari Mesir, ya kan, mereka disuruh melalui Musa, Tuhan suruh mereka, minta itu ya, barang-barang emas, perak, baju yang indah-indah dari orang Mesir. Terus Alkitab mengatakan bagaimana orang Israel, menjarahi orang Mesir. Kalau orang tidak belajar betul, kok Tuhan begitu ya? Kok Tuhan seenaknya? Tuhan kan benar. Ingat, Tuhan tidak pernah melakukan apapun yang tidak benar, yang tidak kudus, yang tidak berdasarkan kasih. Karena dia kasih. Kenapa? Tuhan memerintahkan. Karena mereka sudah dijarah 430 tahun. Mereka sudah dijarah sebagai budak. Saudara dan saya juga dulu sebelum kita lahir baru, manusia karena Adam, manusia itu sudah dijarah. Saudara dan saya, kita sudah dijarah. Dari lahir sampai kita sekarang, iblis pernah jarah kita. Dan manusia sudah beribuan tahun dijarah sama iblis. Dikuasai segala hawa nafsu yang tidak pernah bisa memuaskan. Dikuasai segala macam penderitaan yang tidak habis-habis. Ya kan, penyakit, manusia dibunuhin dan sebagainya. Itu sebabnya Tuhan bilang, kamu harus percaya restorasi. Karena ini saatnya. Sampai Yesus datang, segala sesuatu harus dipulihkan. Karena Yesus sudah tebus. Karena Yesus sudah bayar harganya. Harusnya kita bisa hidup lebih baik daripada sebelum Adam dan Hawa jatuh. Harusnya lebih baik loh. Amin. Harusnya kita nggak usah setengah mati untuk bisa dapat kehidupan yang terbaik. Ya kan, ada damai sejahtera di rumah tangga kita, di dalam perkawinan, tempat tinggal yang terbaik, segala fasilitas yang kita milikin, yang kita perlukan, yang kita rindukan. Amin. Ini maaf ya saudara, ini ada satu tadi yang masuk. Ya kan, sorry, ini nggak tahu kenapa, sorry kok jadi gelap ini. Ya nggak apa-apa lah. Itu distraction. Saya jadi gelap ya, tapi it's okay lah. Ya, sebentar ya. Ya kan? Jadi, maaf saya semangat ya. Karena kita perlu tahu, kita bilang kamu jangan acuh tidak acuh soal bagaimana iblis bekerja. Sebentar saudara, ini kok gelap, saya terangin dulu ya. Saya kasih terang dulu ya saudara ya. Saya kasih terang dulu. Saya nggak tahu gimana kasih terang. Ya udah, biarin aja. Ini saya dapat pewahyuan ini. Wow. Kenapa Tuhan suruh orang Israel untuk kamu harus minta? Dan saya bacakan di sini. Saudara, ini tidak otomatis begitu saja, tapi ada caranya di mana kita bisa terus-menerus mengalami pemulihan dia. Ini sesuatu yang dahsyat loh. Ya kan, Keluaran 12 ayat 35-36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas, perak, serta kain-kain yang indah ya. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Wah, kalau gitu boleh dong menipu. Tidak berdasarkan keadilan Allah. Makanya Alkitab bilang, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang orang itu tabur akan dituai. Jadi kalau kita menabur firman-Nya, kita menabur keadilan Allah, yaitu karena Yesus, kita berdiri, kita akan menuai. Itu bukan hanya negatif ya artinya ya. Di Galatia 6 ya, kan orang suka bilang, kamu akan menuai loh. Betul. Tapi itu bukan hanya negatif. Kalau kita udah salah, orang jadi aduh aku udah salah nih, aku akan menuai. Ya, dengan iman kita punya penebusan, percaya Tuhan Yesus sudah menuai apa yang kita tabur loh. Kenapa dia dikutuk? Karena dia menuai apa yang kita tabur, yang tidak baik. Dia yang menuai. Kita menuai apa yang kita tidak tabur, yaitu apa? Karena ketaatan dia harusnya diberkati, dia tinggalkan itu buat kita. Kita diperlakukan seolah-olah kita layak. Makanya kita harus selalu ingat, sadar, kita harus mau selalu rendah hati dengan mengakuin, ini saya bisa begini itu karena Yesus.
Saya diberkati itu karena Yesus. Saya bisa melayani karena Yesus. Saya bisa bisnis atau pencapaian karena Yesus. Amin, saudara. Kita jangan pernah lupa. Amin, karena dialah kemampuan kita. Karena itu yang sebenarnya, itu Allah mau sekarang kita menuai dari apa yang Yesus tabur. Dan dia sudah menuai apa yang kita sudah tabur yang tidak baik. Kenapa kok bisa? Karena keselamatan itu kekal, jadi tidak berdasarkan waktu. Kok bisa ya dosa kita seumur hidup sudah dihakimin, terus sudah diganjar? Kok bisa ya? Hanya bisa terima dengan iman loh, saudara. Apakah lantas setelah itu kita mau hidup seenak-enaknya? Kita udah ciptaan baru, kita nggak mau hidup dalam dosa kan? Karena kalau kita sengaja berdosa, kita tidak mengindahkan, kita mengeraskan hati, ya kita nggak hidup di bawah kasih karunia, pasti nanti ada hal-hal tidak baik loh. Karena kita nggak lagi percaya. Karena kalau kita percaya, ya kan kita sudah di bawah kasih karunia, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Saat kita udah salah, Tuhan saya harusnya dihukum. Terima kasih ya, karena Yesus yang sudah diganjar buat saya nggak lagi dihukum. Dan saudara berhak restorasi. Amin, itu kan dahsyat saudara ya. Jadi kenapa Tuhan suruh? Karena mereka sudah dijarah. Kenapa saudara berhak restorasi? Karena iblis sudah menjarah si saudara. Dan itu semuanya dia jarah. Kesejahteraan saudara, selama ini apa yang kurang dalam hidup saudara? Dan saudara jangan mengukur dari diri saudara. Karena kalau orang mengukur dari dirinya, oh ya udahlah, yang saya begini, saya terima aja lah. Yang penting, ya udah. Kayak waktu itu pernah waktu COVID ada satu, kan saya sering naik Gokar ya, atau apalah gitulah, kendaraan lewat media online. Sopirnya bilang gini, ya Bu, di COVID ini yang penting kita sehat-sehat kan Bu ya. Biarpun ini penghasilan lagi sedikit nih, yang penting sehat-sehat ya Bu ya. Saya nggak bilang amin. Yang suruh milih siapa? Iblis itu lagi menjarahin orang itu. Kenapa cuma mau sehat aja? Amin. Kita mau apa kalau cuma mau sehat? Kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain kalau cuma cukup buat diri kita aja. Itu adalah bohongnya iblis. Ya kan, kelihatannya mulia padahal itu dibohongin. Itu mementingkan diri sendiri. Kita nggak usah ya kan mengejar-ngejar uang, tapi kita harus rela bertumbuh supaya bisa jadi berkat yang lebih besar loh ke orang lain. Boleh aja sederhana, tapi percaya hal-hal besar supaya jadi berkat buat orang lain. Itu namanya rendah hati, oke. Tapi kalau sederhana terus kita nggak mau bertumbuh, itu lagi dibohongin iblis. Amin. Padahal kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah dan dibenarkan dengan cuma-cuma. Dan waktu kita dibenarkan dengan cuma-cuma, kita dipakaikan Kristus. Kayak mereka dulu dipakaikan kemuliaan Allah. Mereka tidak diciptakan untuk sekedar mencari sesuap nasi. Gimana supaya saya bisa bertahan hidup, supaya saya bisa bayar sekolah anak saya, supaya saya bisa ngangsur rumah, ngangsur mobil. Dan kita tidak diciptakan hanya untuk itu. Tuhan sudah siapkan. Bahkan dikatakan rumah-rumah yang kamu tidak bangun, yang diisi dengan barang yang indah-indah yang kamu tidak isi. Amin. Sumur yang kamu tidak gali. Amin. Itu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kita sudah ada di tanah itu loh. Tapi kita harus ngomong, kita harus berseru, kita harus deklarasikan firman-Nya. Karena kerajaan Allah adalah menabur benih. Kita nggak bisa menabur terus ngelihat luar mana, tidak bisa begitu. Karena menabur benih kerajaan Allah itu, kerajaan Allah beroperasi oleh iman. Iman bekerja oleh kasih. Kalau sudah percaya, sudah dikasihin oleh Dia. Kalau sudah percaya bahwa Yesus yang telah melahirkan saudara karena kasih Allah, ya kan? Bukan sebaliknya. Oh ya, Tuhan mengasihi saya karena saya mengasihi Dia loh. Makanya Tuhan mengasihi saya. Karena saya lebih baik sih dari si Anu. Itu tidak sesuai firman. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan itu penting. Bahkan Rasul Paulus pernah bilang apa? Orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia bilang anathema maranatha. Terkutuklah orang yang gak mengasihi Tuhan Yesus loh. Kenapa dia ngomong gitu? Itu Bu, kita harus, tidak begitu.
Karena kalau terjemahannya begitu, tidak sesuai penafsirannya. Karena Alkitab sudah jelas, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang telah mengasihi kita dan menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Ya kan? Jadi kita sekarang mengasihi. Ada juga di 1 Yohanes 4. Kita mengasihin sebab ia lebih dulu mengasihin kita. Wow. Kalau saudara terus mau diteguhkan dalam kasihnya, saudara berdoa buat saudara sendiri sering. Efesus 3 ayat 16 sampai 21. Ya kan? Supaya dia menguatkan batin saudara. Ya kan? Oleh rohnya. Sehingga Kristus pengurapan itu tinggal di dalam diri saudara dengan iman saudara, dan saudara berakar dan berdasar dalam kasih. Supaya saudara baru bisa memahami bersama-sama dengan segala orang kudus. Saudara mau bergaul sama yang lain, bukan cuma online. Saudara jadi orang Kristen yang tidak mementingkan diri saudara sendiri, yang self-centered. Saya mau ini, saya butuh itu, selalu penuh dengan diri saudara. Saudara akan keluar dari lubang itu, dari penjara mementingkan diri sendiri, dari lubang ketakutan, dari lubang mentalitas anak yatim. Saya perlu ini, saya butuh ini, kenapa saya yang jadi pusat? Karena belum ada kesadaran Allah mengasihi saya. Saya ini udah orang benar, saya orang yang dikasihin, saya ini udah ciptaan baru, saya dikasihin oleh Allah tanpa syarat, saya sudah ditebus, Yesus sudah dapat penebusan kekal, saya ada damai sejahtera dengan Allah. Wow, saudara akan keluar dari lubang penjara, mementingkan diri sendiri tanpa kita sadarin. Self-centeredness, berpusatkan pada diri kita, jadi suka mengasihani diri, ya kan? Terus kalau lihat orang lain gak bisa seneng, saudara, kadang jadi kesel. Saya dulu begitu loh. Kalau dengar orang lain, ada satu orang dia punya keluarganya harmonis, makmur, terus dia ngomong, oh Tuhan begini sama saya, dia sebut nama dia, Tuhan begini. Saya kesel dengarnya. Aneh kan? Kenapa? Karena saya tidak berakar dalam kasih Tuhan. Makanya dengar itu bukannya ikut senang, malah jadi sebel. Sayanya yang perlu berubah. Jadi kalau saudara dengar orang lain, anak Tuhan diberkati, saudara tidak senang, itu bukti saudara masih punya mentalitas anak yatim. Saudara masih mau Tuhan memberkati saudara, bukan karena Yesus, bukan karena kasih karunia, tapi karena saudara merasa layak dari perbuatan saudara. Itu adalah mentalitas anak sulung di Lukas 15, cerita mengenai anak bungsu dan anak sulung. Ya kan? Kenapa dia tidak suka lihat adiknya pulang dalam keadaan utuh, restorasi. Dia tidak suka, malahan dia marah karena dia merasa dia lebih berhak dari kelakuan dia. Tapi bapaknya tidak mau. Bahkan anak sulung, anak bungsu juga gitu. Waktu anak bungsu mau, Bapak, aku udah gak kayak layak nih jadi anakmu, aku jadi hambamu aja. Beberapa orang gitu, melayani itu kayak mau menebus. Selama ini saya sudah hidup buat saya, sekarang udah waktunya saya hidup bagi Tuhan. Ya, itu perbuatan mati namanya. Kita gak perlu nebus apapun, Yesus sudah dapat penebusan kekal. Sekarang kalau kita mau melakukan, bukan untuk menebus diri kita lagi. Kita gak perlu melakukan apapun. Yesus tuh udah selesai, udah komplit. Sekarang kita lakukan karena dia lebih dulu mengasihin kita. Dia sudah memperdamaikan kita. Kita sudah ditebus, kita sudah dapat penebusan kekal. Itu sebabnya, ya kan, saya mau ikut apa firman yang katakan. Karena saya percaya, ya kan, dia yang paling bisa dipercaya, dia yang mengasihi saya. Kalau Tuhan bilang, jangan menjauhkan diri, ya kan, dari persekutuan dengan orang-orang kudus, jangan cuma ikut online, jangan cuma fokus sama dirimu sendiri, keluargamu sendiri, kebutuhanmu, jangan, ya kan, maksudnya jangan lagi punya seperti anak sulung itu, atau anak bungsu yang tadinya dia kepingin, ya kan, diterima berdasarkan, ya kan, pelayanannya, jerih payahnya.
Ya kan? Makanya kan suka ada lagu-lagu, jadikan aku hambamu, hambamu. Ya kan? Kalau kita menikmati hubungan kita sebagai anak, nggak usah disuruh saudara. Saudara akan jadi orang yang punya belas kasihan. Saudara akan pasti ada kerinduan untuk jadi berkat. Tidak perlu didorong-dorong saudara. Itu adalah saya alami dari sejak saya lahir baru. Gak ada yang suruh-suruh saya. Saya waktu itu juga pernah, ya kan berapa tahun, mungkin waktu COVID atau sebelum COVID lah. Sebelum COVID mungkin saya juga lupa ya. Saya rasa, sebelum COVID ya, sebelum COVID. 1 tahun sebelum COVID. Saya pernah pulang ke hotel saya, waktu itu Tuhan suruh saya ke satu kota, terus pulang ke hotel saya untuk saya ngunjungin teman di satu hotel lain. Saya nginep di hotel temen ya. Saya pulang tuh jam 2 pagi loh, jam 3 pagi saudara. Ya kan? Saudara bayangin, itu udah sepi sekali kota itu saudara. Kalau bukan kasih Tuhan, saya nggak berani saudara. Kenapa? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nggak ada yang suruh saya. Saya tidak melakukan, orang nggak tahu. Sekarang kalau saya kasih tahu, bukan saya bermegah. Saya cuma mau kasih tahu efeknya. Kalau kita rubah mentalitas kita, untuk kita menjadikan Yesus, kasih Allah, sebagai fondasi hidup kita, sebagai pusat. Kita tuh jadi orang yang apa ya, kayak nggak takut gitu loh. Kalau saya suruh ngulangin tanpa tuntunan Yesus, saya nggak berani sudah. Jam 2 pagi, jam 3 pagi loh. Sepi sekali di jalanan sudah. Saya juga kan nggak tahu, ini sopirnya saya nggak kenal loh. Tapi kenapa? Karena kasih Allah. Sehingga kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sama itu di kota lain di Indonesia. Di Jepang juga sama. Saya ikut doa jam 10 malam sampai jam 4 pagi ke daerah kumuh, di mana banyak bar, ya kan, show yang aneh-aneh, mungkin pelacuran. Itu gerejanya di situ, gereja Korea. Kenapa? Karena kasih Bapa. Kasih Bapa di dalam kita akan merubah cara pandang kita dan membuat saudara lebih gampang terima. Karena restorasi itu warisan saudara. Itu adalah kehendak Bapa untuk saudara menerima kerajaan Dia, untuk saudara mengalami restorasi, untuk saudara mulai lawan ini situasi hidupmu. Tidak lagi ya kan keluar dari penjara mengasihani diri. Saya ini lemah, mulai ngomong firman. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya bisa masuk hadirat Tuhan oleh karena darah Yesus. Saya dilayakkan karena Yesus yang sudah dapat penebusan kekal buat saya. Saya sudah selama-lamanya dilayakkan. Ya kan, Kolose 1 tadi kita kutip. Oleh Allah Bapa karena Yesus. Amin. Harusnya ada damai sejahtera di rumah tangga saudara. Harusnya ada damai sejahtera dalam perkawinan saudara. Harusnya anak-anak saudara, ya kan, ada damai sejahtera. Saudara punya impact kepada anak-anakmu. Amin saudara. Haleluya. Harusnya keuangan kita semakin ada peningkatan, semakin tidak susah. Seharusnya kita terima hal-hal yang tidak biasa, sama seperti orang Israel. Mereka itu cuma budak, tapi Tuhan perintahkan, Dia kasih favor, kemurahan, rahmat yang bukan berdasarkan jasa mereka. Tapi karena Tuhan, mereka berjasa apa? Mereka cuma budak, tapi karena mereka ada perjanjian, Tuhan kasih favor. Dan itu juga apa yang dialami, saya baca ini ya, apa yang dialami oleh Ruth. Ruth, waktu itu saya pernah renungan, kenapa Ruth? Oh ternyata Ruth itu adalah keturunannya Lot. Nah, saudara semakin banyak kehilangan, saudara akan semakin banyak mengalami restorasi loh. Kalau saudara percaya Yesus ya sebagai kebenaran saudara. Karena Lot itu sudah kehilangan banyak, karena Alkitab menyebut Lot orang benar. Dia jiwanya tersiksa tinggal di Sodom. Nah, Lot itu, nah inilah kalau kita nggak bergaul sama Tuhan, walaupun kita pintar di otak, kita bisa bodoh di hati. Amin. Alkitab bilang orang yang nggak mengucap syukur, itu hatinya jadi gelap dan bodoh. Ya kan? Kenapa? Karena kegelapan itu membuat kita bingung, membuat kita segala sesuatu tuh, karena iblis manipulasi saudara. Sehingga tadinya Lot, karena dia tidak, Lot itu tidak kasih Bapa, tidak ada. Sehingga dia lebih pakai matanya, lebih dikuasain ke hawa nafsu ya, mata dia ya. Dia pilih untuk dirinya dia. Ya kan? Jadi masih di penjara seperti anak yatim.
Anak yatim itu selalu takut kekurangan, selalu mau mementingkan dirinya, selalu harus dapat, ya kan, kayak begitu ya. Jadi dia nggak pedulikan Abraham, dia tidak punya hormat. Ya kan, orang yang punya mentalitas itu biasanya tidak punya hormat juga sama otoritas rohani ya. Kenapa? Karena ada sesuatu di dalam dirinya, ya kan, rasa takut, ya kan, sehingga dia pilih untuk dirinya, wah itu bukit itu, wah banyak, ini ternakku bisa makan, itu hijau, wah bagus, banyak airnya. Dia pilih buat dirinya. Dia nggak pedulikan Abraham yang sudah menjadi, karena Abraham Lot diberkatin luar biasa, asosiasi dia jadi orang benar juga karena Abraham, bergaul sama Abraham. Dia lupa, dia pilih untuk dirinya. Dia tadinya tinggal di luar Sodom, tapi kemudian, nah inilah kalau kita jadi orang Kristen, kita tidak jaga pergaulan ya. Kita tuh ada bagian dari kita yang masih kompromi, terus kita nggak berusaha kejakan keselamatan kita, nggak terlalu perbarui pikiran, tidak terlalu perhatikan firman, tidak jadi prioritas. Lama-lama dunia akan lebih menyeret kita. Itu yang Ibrani 2 katakan. Kalau kita cuman, saya pernah dengar, saya udah tahu, tapi kita tidak perhatikan lebih lagi firmannya, nanti terbawa arus. Itu deh, apa yang kita udah dengar harus kita lebih teliti loh. Yang kita udah pernah dengar. Itu Ibrani 2 supaya nggak terbawa arus. Nah ini adalah apa yang Lot alamin. Ya kan, pertama dia udah salah langkah, dia mengambil keputusan, ya kan, dari kepentingannya dia sendiri, dia nggak peduli, udah gitu, ya kan, sudah gitu. Dia tadinya tinggal di luar, akhirnya dia pindah ke dalam Sodom, di mana orang-orangnya jahat, orang yang nggak takut Tuhan loh, orang yang nggak peduli. Ya kan, kalau saudara rasa nyaman bergaul dengan orang seperti itu, saudara tuh udah mulai kompromi, ya kan. Nah setelah itu, ya kan, karena kita nih garam, harusnya kita mempengaruhi bukan dipengaruhi. Jadi Lot itu mulai dipengaruhi. Akhirnya singkat kata, tempat itu tuh dia dapat kemurahan karena didoakan oleh Abraham. Dia keluar, ya Sodom hancur, dia kehilangan semuanya, istrinya, hartanya, martabatnya. Kenapa? Karena kemudian anaknya jadi aneh, ya kan, suruh bapaknya segala macam lah. Dia dapat keturunan, dapat anak dari anaknya, sehingga keturunannya dia jadi Bani yang terkutuk, Bani Moab namanya. Nah, Ruth adalah orang Moab. Makanya saya heran, kenapa dulu Ruth? Karena Allah restorasinya luar biasa. Kalau Allah tuh restorasi, dia benar-benar dahsyat loh. Allah itu kaya akan rahmat loh. Kalau orang yang mau beriman sama dia, mau percaya, dia sungguh-sungguh menghargai iman kita, saudara. Makanya dia sungguh-sungguh, dia mencari, memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh cari dia. Kenapa? Karena orang yang sungguh-sungguh cari dia akan menjadi orang yang beriman. Itu namanya upah iman. Bukan begini ya, ini kantong anggur yang lama, saya harus sungguh-sungguh nih supaya Tuhan kasih saya. Ya tidak, kalau kita sungguh-sungguh cari dia, kenal dia dengan benar, kita dengan sendirinya akan jadi orang beriman. Amin. Sama, dia tuh matahari. Kalau kita terus-menerus ada di bawah matahari, ya kita akan jadi coklat. Amin. Bukannya, ya kamu sungguh-sungguh deh, ayo nyanyi lebih lagi ya, ayo gini lebih, nanti baru aku kasih. Itu bukan begitu. Waktu kita sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, ada efeknya. Kita akan berubah, saudara. Amin. Terutama mulut, firmannya harus di mulut kita, di hati kita, di mulut kita, di telinga kita, terus-menerus. Itu akan merubah hidup kita. Anyway, wah, perhatikan saudara Ruth. Nah, kenapa Ruth bisa mengalami? Karena Allah setia, saya percaya karena doanya Abraham. Pasti Abraham tahu keadaan keponakan dia. Pasti. Waktu dia bilang luputkan, ya kan, Tuhan selalu menjawab lebih daripada yang kita doakan dan pikirkan. Hubungan intim kita sama dia akan mempengaruhi doa kita. Seringkali ada hal-hal, saya misalnya minta satu hal, dia kasih lebih dari itu. Saya perhatikan waktu saya lagi sinkron sama dia, nggak terlalu khawatir, nggak begini, itu selalu mengalami wow. Yang membuat kita tuh wow, karena Allah itu murah hati, nggak seperti yang agamawi katakan, di mana Allah itu mau cari-cari kesalahan. Itu tidak begitu. Dia tidak keras, dia tidak legalistik, dan dia tidak pelit. Amin. Seperti beberapa orang, dia bukan orang yang keras. Karena bagi orang yang begitu, orang itu yang punya salah bersikap.
Makanya dia nggak bisa lihat Allah sebelumnya, karena waktu dia menghampiri Allah, sikap dia asumsi dia udah salah. Makanya kita harus izinkan firman-Nya, kita minta tolong dia, Tuhan buka mata hatiku supaya aku bisa kenal Kau dengan benar. Amin. Doakan Efesus 3 sering. Jadi si Rut ini sama tadi, Tuhan kasih favor, rahmat, kemurahan kepada orang Yahudi. Jadi waktu mereka minta, kasih gini-gini, mereka takut dikasih tuh sama orang Mesir. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih. Bukan kita nggak perlu manipulasi, pakai nama pelayanan lah, pakai apa manipulasi, kita tidak perlu manipulasi, pakai firman, pakai ayat untuk manipulasi orang, nggak boleh di dalam nama Yesus, tidak boleh di dalam nama Yesus. Orang tua jangan suka manipulasi firman untuk mau coba ngontrol anak, tidak boleh. Firman tidak boleh dimanfaatkan. Firman adalah kebenaran, itu pedang. Untuk kita perlu kasih firman. Saya suka kasih firman ke anak saya, bukan untuk manipulasi, bukan untuk kontrol mereka seperti mau jadi saya mau, tidak, supaya mereka bertumbuh. Saya mengarahkan mereka kepada Yesus. Amin, saudara. Salah satu yang saya sungguh bersyukur, anak saya bilang, Mam, aku ngelihat Yesus dalam Mami. Wah, puji Tuhan. Tapi harus dipelihara kan. Saya harus hati-hati bersikap loh. Jadi bukan hanya di gereja aja. Hari-hari saya harus berhati-hati supaya mereka bisa melihat iman kita tuh nyata. Amin, Yesus tuh nyata. Sehingga mereka mau. Puji Tuhan. Itu sesuatu yang berharga. Itu semua kita bisa karena Yesus. Jadi Rut ini, ya kan, kenapa? Naomi juga gitu. Naomi juga sempat mementingkan dirinya ya, suaminya Elimelek. Ya kan, orang lagi susah dia keluar. Ya kan, ini juga sikap orang Kristen ya, kalau udahlah saya nggak mau ke gereja banyak masalah, saya nggak usah aja. Itu seperti Naomi. Ya udahlah, gereja kan kumpulan orang Kristen nggak sempurna, yang sempurna itu Yesus. Kita harus rela untuk bersama-sama mengasihin, ya kan, memperhatikan. Alkitab bilang melayani satu sama lain dalam kasih loh. Alkitab bilang begitu kan. Tapi Naomi, dia mementingkan diri sama seperti Lot juga. Ya kan? Nah ini ada hubungannya. Akhirnya sama Elimelek atau apa, dia keluar dari Bethlehem. Dia ke satu tempat yang lain. Apa yang terjadi? Naomi pikir, wah aku kan oke. Makanya saudara, jangan hidup dari mengandalkan segala sesuatu dari tangan kita. Amin. Kekayaan yang tidak menentu. Tuhan yang kasih kita memperoleh kekayaan. Kemampuan juga, kesehatan ya. Jadi mungkin Naomi pikir, oh saya oke loh, saya punya suami, anak saya punya laki 2. Jadi pasti saya terjamin. Ini dia tuh. Jadi akhirnya mereka pilih sendiri menurut cara mereka sendiri. Akhirnya apa? Kehilangan suaminya. Setelah itu anaknya yang laki yang harusnya menjadi jaminan hidup Naomi meninggal dua-duanya, saudara. Apapun yang sekarang nih Tuhan lagi pulihkan, tapi juga tuh segala sesuatu lagi digoncangkan. Makanya yang tidak tergoncang itu kerajaan Allah. Tidak tergoncangkan. Kalau kita beroperasi dari sistem kerajaan Allah, menabur firman-Nya, menabur doa, menabur keuangan, menabur hidup kita, menabur. Banyak kita menabur, kita akan mengalami banyak kelimpahan kasih karunia. Amin, saudara. Tapi yang lain-lain ini bisa digoncangin, yang kelihatannya menipu ya. Makanya tipu daya kekayaan, kelihatannya wah makin lama makin ini, padahal makin jauh dari Tuhan. Nanti waktu ada goncangan, ya habis. Akhirnya dari situ Naomi sempat salah sangka, dia pikir, Tuhan, aku pergi dengan penuh, tapi waktu aku balik empty, habis, dia bilang. Tuhan. Nah, dia nyalahin Tuhan lagi. Tapi Allah kita murah hati. Kenapa? Karena dia ngomel, tapi dia kembali ke Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Kembali ke firman, kembali ke Yesus, kembali ke sistem kerajaan Allah. Kembali mau kenal Yesus, mau lebih ke Dia daripada ke saudara, teman, sahabat, ya kan? Entar teman doa lah, apalah, boleh. Tapi nomor 1, Yesus. Andalkan penebusan Yesus.
supaya kita nggak dipermalukan. Singkat kata, ini udah 1 jam. Sorry ya saudara, saya minum dulu saudara. Nggak apa-apa, ini penting ya. Allah itu murah hati. Waktu anak bungsu baru balik aja dari jauh, dia sudah kejar saudara. Dia langsung peluk. Dia nggak kejar kok, kamu gini-gini. No, dia kejar, dia peluk. Nggak peduli anaknya bau. Mungkin udah berapa lama nggak mandi. Bau babi, bau duniawi. Tapi anaknya mau balik. Seberapapun lemah saudara, seberapapun ketidakberdayaan saudara, balik ke rumah roti, ke Yesus. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus bilang, kamu yang sudah aku hidupkan, kamu hidup ya dari roti tubuhku, penebusanku. Minum darahku maksudnya apa? Terus menerus minum itu lebih penting loh ya dari roti ya. Ini bicara prioritas. Pengampunan, kita harus selalu jangan pernah lupa. Kita sudah diampuni. Balik lagi, lihat lagi ayatnya. Minum lagi, renungkan lagi, mengucap syukur, menyembah dia bagi pengampunan dia. Jangan pernah pikir, saya udah tahu, tidak bisa, itu bukan iman. Iman tuh kita dengar lagi. Jadi darahku benar-benar minuman pengampunan yang kekal, tubuhku benar-benar makanan. Amin. Makanya kamu akan hidup, dia bilang. Bukan hanya sekedar bertahan hidup seperti orang yang belum ditebus. Itu adalah apa yang anak bungsu waktu dia balik, ya kan? Dia Tuhan nggak izinkan dia ngomong, dia udah hafalin itu. Nanti saya mau ngomong begini, dia udah hafalin. Ya ulang-ulang dia mau ngomong, bapaknya nggak kasih. Tidak, langsung pelayan, ambil baju, jubah anugerah kebenaran. Amin. Ambil itu cincin itu bicara mengenai otoritas. Berdasarkan itu saudara punya warisan yang akses kepada kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara nggak usah hidup dari hutang ke hutang. Saudara nggak hidup setengah mati. Ya kan, dia punya rencana buat saudara. Amin. Legalitas, saudara punya warisan. Ya kan, kenapa? Karena saudara sudah jadi keturunan Abraham. Saudara sudah milik Kristus. Dia dalam matinya sudah meninggalkan warisan. Janji-janji Tuhan adalah warisan buat saudara. Segala janji Tuhan di dalam Kristus adalah ya dan amin. Bagi kemuliaan dia, bukan kemuliaan saudara atau bagi kemuliaan keluarga. Bukan ada orang, oh keluarga saya. Hei, bagi kemuliaan Tuhan. Nanti dengan sendirinya kita ikut. Kita ini cuma tubuhnya. Amin. Haleluya. Terus Naomi juga gitu. Dia ngomel-ngomel, tapi tindakan dia tetap ada. Mungkin kita lemah, tapi ayo, kita jangan izinkan tubuh kita, perasaan kita menguasai kita. Itu hidup yang rendah. Itu hidup seperti belum ditebus. Kita bukan anak yatim. Kita sudah ditebus. Jadi dia tetap balik ke rumah roti. Dia tetap balik kepada firman. Akhirnya apa yang terjadi dari situ? Mulai Tuhan sudah tahu Naomi akan bagaimana. Tuhan sudah taruh Ruth dalam hidup Naomi. Tuhan sudah ada dalam hidup saudara. Orang-orang atau apapun yang saudara butuhkan untuk saudara mengalami restorasi dia. Saudara berhenti ngelihat keluar, berhenti lihat uangmu ada atau tidak, berhenti lihat apapun. Saudara percaya Allah sudah tahu. Saudara mau percaya sama dia, dia sudah siapkan jalan keluar. Dia sudah siapkan orang-orang, pengajaran atau apapun supaya saudara mengalami. Sama seperti Ruth dan Naomi. Wah, Tuhan sudah tahu dia akan berbalik. Tuhan sudah taruh Ruth sebelumnya. Itu yang dikatakan, sebelum kita berseru Tuhan sudah tahu kita mau minta apa. Dia sudah berkati kita dengan segala sesuatu. Janji-janji yang berharga. Sudah di alam roh itu sudah ada. Bukan nanti di surga, di alam roh. Amin saudara, dan itu adalah hak saudara. Warisan saudara. Itu adalah restorasi. Ya, nah jadi kita lihat ini, saya baca ya. Ya kan, Rut 2 ayat dari situ. Ya kan, dari situ Tuhan kasih Rut, ya kan? Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Jadi waktu itu Rut kan dia mau cari gandum. Terus sebelum dia ngomong itu, dia kalau di bahasa Indonesianya, aku mendapat belas kasihan. Kalau bahasa Inggris itu favor, kemurahan rahmat, kemurahan Allah.
Jadi waktu sebelum dia ke tempatnya si Boas, dan dia tidak tahu soal Boas. Ruth itu bukan orang Yahudi, dia tidak tahu. Dia dipimpin. Kenapa? Karena sebelum dia dapat kemurahan di matanya Boas, dia ini ada ayat ayat 2, ya kan? Saya bacakan ya, Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut buli-buli jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Orang yang murah hati kepadaku. Jadi Rut itu, ya kan, nomor satu, dia melakukan itu, dia tidak lagi memburu keinginan dia sendiri. Dia tidak dipimpin oleh mementingkan dirinya sendiri. Maunya dia, kebutuhan. Dia tidak dipimpin oleh gitu. Karena kalau dia gitu, dia cari aja suami sendiri. Dia nggak perlu pedulikan si Naomi. Tapi enggak. Ruth mau jadi berkat buat Naomi. Iman bekerja oleh kasih. Dan dia nomor satu, ya kan, dia percaya kemurahan Tuhan. Kalau kita terus percaya sama Yesus, ya kan, akan ada kemurahan. Dan dia bilang, aku percaya saya akan dapat, ya kan, dia bilang biar aku pergi ke ladang, ya kan, biarkanlah aku pergi ke belakang, memungut bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Jadi dia tahu, oh, saya kayaknya di situ kok kayaknya aku ada kemurahan ya. Dia mengalir. Dan setelah itu dia dapat kemurahan dari Boas. Ya kan? Jadi Ruth beriman kepada kemurahannya Tuhan. Nomor satu, dia percaya, jadi dia bilang, Tuhan kamu jadi Tuhan aku. Dia bilang, ya kan, di mana aku mati, kamu mati nanti aku juga di situ. Aku akan hidup di situ sama kamu. Jadi Ruth sudah mengakuin, Tuhan kamu Tuhannya aku. Setelah itu kedua, dia mengandalkan kemurahan Tuhan. Jadi kenapa kita bisa dapat restorasi? Kemurahan Tuhan. Kita jangan pernah bermegah karena saya begini. Kemurahan Tuhan. Sehingga saya perhatikan Tuhan tuh melakukan dua hal. Nomor satu, dia dari Ruth ini, singkat kata, ya kan, akhirnya Boas, ya kan. Padahal Ruth nggak tahu Boas, dia bukan orang Mesir. Dia nggak tahu kalau Boas tuh pemiliknya. Dia nggak tahu kalau Boas tuh kaya raya. Dia nggak tahu kalau Boas itu ternama, punya kedudukan. Dia tidak tahu. Tapi dia cuma mengandalkan kemurahan Tuhan. Sehingga waktu kita percaya kepada Bapa, kasih Bapa. Kedua, kita mengandalkan Yesus. Yesus adalah kemurahannya Tuhan buat kita. Di Alkitab mengatakan di mana tuh, Mazmur 5 ayat yang terakhir, ayat 12. Ya kan, engkau yang memberkati orang benar. Engkau memagari dia dengan anugerahmu sebagai perisai. Biarlah saudara hidup dengan kesadaran, karena Yesus saya ada kemurahan Tuhan. Karena Yesus sudah beroleh penebusan kekal. Saya ada kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan kemurahannya bekerja, anugerahnya mengelilingi aku sebagai perisai. Karena saya memiliki anugerah kebenaran, kasih karunia yang terus mengalir. Itu ayat terakhir di Roma pasal 5 mengatakan bahwa kasih karunia mengalir lewat anugerah kebenaran. Karena Yesus kan selama hidup selalu dapat kemurahan Allah kan. Selalu dilindungin, gak pernah kebutuhan dia tidak dipenuhin. Dia dapat kemurahan, perlindungan, ya kan. Dia apapun, dia selalu mengalami yang terbaik. Itu saudara punya anugerahnya mengelilingi saudara sebagai perisai. Yesus adalah anugerah Allah bagi saudara. Jadi karena Ruth begitu, ya kan, akhirnya dia dapat kemurahan. Akhirnya ini terjadi, saya singkat sekali, dia menikah dengan Boas. Saudara, Boas adalah seperti kita tuh mempelainya Kristus. Yesus tuh seperti Boas kita. Amin, saudara, dia sudah tebus kita. Dia gak mau kita hidup seperti anak yatim, seperti selalu khawatir, terus ngomongnya seperti orang dunia. Dia mau kita mulai mulut kita, ya kan. Kalau di Solomon tuh bicara di Song of Solomon ya, lagu-lagu Solomon ya, apa itu, kidung rohani. Bagaimana cium, ya kan, kecaplah dan lihatnya betapa baiknya Tuhan kita. Waktu kita membiarkan firman itu di mulut kita mengucap syukur, kita mengakui penebusan Yesus, kita, ya kan, kita sedang mengecap kebaikan Dia. Amin, saudara. Wow,
saya ada damai, saudara. Haleluya. Saudara mulai hari ini memperkatakan restorasi. Kesehatanku dipulihkan karena Yesus sudah dapat penembusan kekal. Perkawinanku dipulihkan. Aku berbahagia dalam perkawinanku. Saya minta Tuhan restorasi tahun-tahun di mana mungkin saudara ada masa saya tidak tahu, atau keuangan. Di mana saya restorasi keuanganku. Dan saudara mulai berkata-kata kepada gunung, saudara mulai berkata-kata, ya kan? Dan saudara juga percaya Yesus itu hikmat saya, Dia gembala saya. Saudara tunduk sama Dia karena Dia pemimpin hidup saudara. Amin, saudara. Kalau saudara mengakui selalu Yesus kebenaran saya, Yesus hikmat saya, 1 Korintus 1:30, 2 Korintus 5 ayat 21, saudara pakai jati diri saudara. Saudara tidak akan hidup seperti orang belum ditembus. Saudara akan punya kepekaan. Amin, saudara. Dan itu adalah hak saudara. Saudara coba renungkan, saudara baca itu Rut. Bagaimana Allah memulihkan semuanya untuk Lot, untuk Rut, untuk Naomi. Wow. Rut itu udah kehilangan semuanya. Harta dia, martabat dia, nama baik dia. Wow. Tapi Tuhan, waduh, saya bilang restorasinya dahsyat sekali. Padahal Lot udah bikin salah. Saudara udah ada salah, saya ada salah loh. Amin, saudara. Tapi karena Yesus sudah bayar harga yang sangat mahal. Walaupun buat kita cuma-cuma. Tapi karena Yesus, saya bilang wow, luar biasa ya. Malah dari yang tadinya jadi bani yang terkutuk, malah jadi salah satu dalam daftar garis keturunannya Yesus. Wah, yang tadinya ya kan cuma metikin gandum, dia merasa lebih rendah dari hamba-hamba yang lain. Ya kan, yang lain-lain. Mungkin yang lain ada yang susah, ada yang lebih baik, tapi dia merasa, duh, saya cuma begini. Mungkin ada di antara saudara begitu, saya ini cuma begini. Tapi kalau kita percaya pada Yesus, wow, penebusan Dia, kita meninggikan Dia, hidup menyembah Dia, hidup buat Dia, kita gak akan dipermalukan. Amin, saudara. Naomi gak usah takut. Lebih dia kehilangan suami, kehilangan anak, ya kan? Tapi Tuhan pulihkan, ya kan? Ada Boas yang kaya raya, dia gak usah takut kekurangan. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Terus dia yang suruh mengasuh anaknya Rut. Dia mengalami restorasi. Wow. Tuhan kita luar biasa. Saudara, saya berdoa ya Bapak, dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk siapapun yang mendengar ini Bapak. Untuk kami boleh dikuatkan. Untuk kami boleh dibangun. Bahwa apapun yang iblis sudah sempat jarah dalam hidup kami. Karena sebetulnya kesalahan Adam, kesalahan kami semua. Ya kan? Tapi kami bersyukur Bapa, bahwa kasih karunia-Mu lebih besar dari semuanya. Bahwa Yesus lebih besar dari apapun yang iblis sudah pernah lakukan dalam hidup kami. Kami mau angkat tangan kami mau muliakan Engkau. Kami bersyukur bahwa kami sudah dihidupkan bukan oleh tangan kami, bukan mamon yang pelihara kami, bukan kekuatan tangan kami sendiri yang menopang kami. Tapi kami percaya kami sudah dihidupkan karena kasih-Mu, karena Engkau sudah berikan Yesus kepada kami. Kami sudah dihidupkan oleh tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Abah. Sekarang apapun yang kami butuhkan, rindukan dalam hidup ini, kami tidak lagi dibatasin oleh sumber daya manusia. Kami bisa berubah, kami bisa bertumbuh, kami boleh restorasi. Jiwa kami dipulihkan, cara pandang kami dipulihkan, perkataan kami dipulihkan. Haleluya, kami bersyukur. Dari situ, hal-hal yang lain lebih lagi dipulihkan, terus-menerus dipulihkan. Sehingga yang terbaik jadi, sama seperti Abraham telah diberkati dalam segala hal. Demikian juga kami, dan kami dijadikan berkat bagi banyak bangsa. Dan terima kasih Bapak, terutama karena Yesus sudah dijadikan anugerah kebenaran kami. Terima kasih Abah. Biarlah Kau semakin ditinggikan dalam hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.